Kalau para aulia sudah di alam sana, doa awal ini kita baca, walinya di alam sana juga akan ikut membaca. Jadi insya Allah Allah akan memarah kasih doa, diurungkan, terus ganti rahmat, ganti barokah. Maka itu semangat. Saya itu semalam teman-teman gak bisa nyanyikan dan baik, lawang itu ustad-ustad yang gak paham lagu. Saya suruh pokoknya iso kayak iso ngucap. Teman-teman hadroh di Jepara semalam saya panggil datang terlambat. Sampai Solo saya bilang, kamu belajar seminggu yang pintar, Jumat depan full tim harus tampil di Masjid Sarobo. Cuman buat nyanyi lagu ini. Kalau saya serius, astronomnya aulia itu kan ditinggalkan di rumahnya, di karyanya, di wiridnya, di majelisnya, betul kan ya? Ya ini yuk, jangan sampai mati, jangan sampai hilang. Justru ini momen untuk kemudian memunculkan di Indonesia dan di dunia. Ada teksnya atau apa? Ini sekaligus minta hadiah lagu, sekaligus kesempatan untuk minum. Sopirnya ini tadi soalnya kurang minum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ala ali sayyidina Muhammad. Sa'duna fi dunya fawzuna bil ukhra bi khadijatal kubra wa fatimatal zahra. Sa'duna fi dunya fawzuna bil ukhra bi khadijatal kubra wa fatimatal zahra. Bi khadijatal kubra wa fatimatal zahra. Saduna fid dunya farzuna fil ukhra bi khadijatal kubra wa fatimatal zahra. Saduna fid dunya farzuna fil ukhra bi khadijatal kubra wa fatimatal zahra. Bi khadijatal kubra wa fatimatal zahra. Ya lailal ma'ruf al-ata'il ma'luf gharakan lil malhuf annakum bihadara. Ya lailal matlub al-ata'il malhuf nafhatan lil makrum annakum bihadra. Saduna fid dunya fawzuna fil ukhra bi khadijatal kubra wa fatimatal zahra. Saduna fid dunya fawzuna fil mukhtar innakum bihadra binahmil faqat wadarak dil barat innakum bihadra. Saduna fid dunya fawzuna fil ukhra bi khadijatal kubra wa
sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kita kalau nggak minta tolong sama orang-orang soleh, mau minta tolong sama siapa? Nah, ini bab yang terakhir. Yasfa'u yawmal qiyamah tentang dia, thumma ulama, thumma syuhada. Kelak di hari kiamat yang bisa ngasih syafaat, kata Nabi Muhammad SAW, ada 3 kelompok manusia. Yang pertama adalah al-anbiya, yaitu para nabi. Yang kedua al-ulama, yaitu para ulama. Yang ketiga baru para syuhada. Para syuhada ini derajatnya nomor 3. Sebetulnya yang bisa ngasih syafaat banyak, tapi globalnya adalah 3 kelompok manusia tersebut. Nah, kita nggak hidup di zaman Nabi, ya, bisa dapat syafaat Nabi, jalannya mencintai Nabi, mencintai anak putu kanjeng Nabi Muhammad SAW, biar nanti nggak dilupakan sama Nabi. Saya kasih contoh. Misal saya baik sama Gus Wafi, contoh ya. Mbah Mun nggak pernah duduk sama saya, duduk ngobrol nggak pernah. Saya nggak pernah duduk ngobrol sama Mbah Mun. Tapi saya baik sama Gus Wafi, Gus Yasin, Gus Najib dan yang lain anak-anak beliau. Saya baik. Ya, kira-kira putra-putranya bakal cerita ke bapaknya enggak? Cerita atau enggak cerita? Cerita tuh. Ya, Yek novel itu baik sama kamu. Kan begitu ya. Akhirnya kira-kira abahnya pengen nggak kenal sama saya? Pengen kenal, betul. Begitu pula terhadap kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita itu baik sama anak putu kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu laporan langsung naik terus ke atas. Laporan naik ke atas. Nah, kadang itu I-nya nggak bisa balas, Habibnya nggak bisa balas. Dan jangan minta balasan dari I dan Habibnya. Kenapa? Gak cucu, gak sepadan. Habibnya paling balas seberapa, I-nya balas seberapa. Tapi kalau kanjeng Nabi yang balas syafaat, yang balas kanjeng Nabi itu dapat syafaat. Sayyidina Abdullah bin Mubarak radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abdullah bin Mubarak itu pamit berangkat haji. Cerita ini ma'ruf buat para santri dan para kiai. Pamit berangkat haji. Di tengah jalan berhenti di satu kota, lihat ada tempat sampah, terus ada perempuan kok kais-kais tempat sampah. Dilihat ambil kepala kambing yang sudah mati, bangkai. Maka saat itu Sayyidina Abdullah bin Mubarak radhiyallahu taala anhu bertanya kepada perempuan tadi, Bu, buat apa ini kepala kambing bangkai ini? Buat dimakan. Maka Abdullah bin Mubarak menjawab, haram, itu bangkai. Dijawab oleh perempuan tadi, haram lak wa halali. Buat kamu haram, buat saya halal. Abdullah bin Mubarak kembali bertanya, bagaimana biar saya haram, kok buat kamu bisa halal barang ini? Yang secara syariat memang barang itu haram. Maka dijawab, anak saya dan saya sudah 3 hari tidak makan, dan saya sudah berusaha kerja, cari pinjaman, cari macam-macam, nggak dapat. Jadi kalau hari ini anak saya dan saya nggak makan bisa mati. Jadi saya terpaksa ambil yang haram ini sedikit untuk nyambung nyawa, hukumnya halal. Hukumnya halal, tapi tetap haram, nggak dosa. Abdullah bin Mubarak kemudian mengatakan, detik ini juga kepala kambing itu haram buat kamu, haram buat aku. Ibu tadi kembali bertanya, lah kok bisa? Iya, ini uang buat kamu. Semua biaya hajinya diserahkan ibu tadi. Dibuang kepala kambing, ibu tadi pulang. Bukan cukup cuma buat beli makan, buat hidup setahun cukup itu. Semua bekalnya Abdullah bin Mubarak. Saat itu Sayyidina Abdullah bin Mubarak tidak pulang, tinggal di kota itu nunggu sampai musim haji selesai. Ya biar nggak konangan kalau nggak berangkat haji gitu. Nah musim haji selesai pulang, sampai di rumah udah disiapkan pesta penyambutan jamaah haji.
Ini kan haji sunnah, bukan haji wajib ya. Ya subhanallah, besoknya setelah beliau datang itu semua teman-teman yang berangkat haji satu angkatan dengan beliau silaturahim dan mengatakan jazakumullah khairan, waktu di Arafah kamu pimpin doa buat kami, jazakumullah khairan ketika di Mina kamu pimpin doa buat kami, jazakumullah khairan ketika kamu pimpin kami doa, jazakumullah khairan ketika kamu bingung Abdullah bin Mubarak tapi gak buka rahasia, menekan mencet wa iyakum gitu ya. Kalau sekarang kan begitu, belum tahu nih perkaranya apa, bingung, malamnya tidurnya dapat bonus yang lebih hebat dari ucapan jazakumullah khairan tadi. Bonusnya apa? Mimpi ketemu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi terus ngomong sama Abdullah bin Mubarak bil makna ya. Saya kalau ngutip kalimat Kanjeng Nabi kan harus sama persis, tapi ini karena kisah ya bil makna. Oh kama qala sallallahu alaihi ya. Kamu bingung ya? Gak haji kok orang semua mengucapkan selamat. Iya ya Rasulullah SAW. Maka Rasul menjawab jangan bingung. Mulai tahun ini sampai hari kiamat Allah sudah menciptakan satu malaikat persis 100% wajahnya, suaranya, fisiknya mirip sama kamu, sama persis. Dan malaikat yang ditugaskan Allah tiap tahun berangkat haji, pahalanya untuk kamu sampai hari kiamat. Nanya Abdullah bin Mubarak, nah kok bisa Nabi? Ada apa ya? Dijawab, kamu tahu nggak perempuan yang mengkais-kais sampah itu ngambil bangkai kambing? Gak tahu ya Rasulullah, itu cucu saya, itu Syarifah. Wah, cucuku nggak bisa balas kamu, aku yang balas kamu. Jadi kalau kita pengen dapat sahabatnya Kanjeng Nabi, ya caranya cuma ini, nggak ada cara yang lain. Ada orang rajin sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin salatan tudina sampai akhir wa ala alihi wa sahbihi. Sholawatnya kencang, tapi hatinya benci sama salah satu cucu Nabi. Batal sholawatnya, batal. Baru hati ada benci sama muslim yang lain aja batal. Batal. Kalau dulu kalau ada benci pada muslim yang lain gak mungkin jadi wali. Gak mungkin. La yakunu waliyun waliyan. Gak mungkin seorang wali bisa menjadi wali kecuali hatinya itu rahmah kepada seluruh Allah Ta'ala. Dan dia tidak melihat di alam ini ada manusia yang lebih buruk kecuali dia sendiri. Jadi kalau masih menganggap ada orang lain lebih buruk, bukan wali. Kadang kali wali itu pura-pura, kadang dia pura-pura gitu ya, untuk menjalankan syariat. Tapi kalau di hatinya gak benci pada orang lain. Nah kalau di hati kita ada kebencian sama satu putranya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, batal. Walaupun bisa mabur, jajanan di atas air, itu bukan wali. Kenapa? Setan lebih pintar. Setan itu lebih pintar jadi macam-macam. Nabi Adam di surga aja setan bisa goda. Setan itu punya kekuatan yang luar biasa untuk menggoda manusia. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah, digodanya bagaimana? Di tengah hutan belantara, gelap gulita, setan iblis itu menjelma jadi terang bergerak, hutan belantara jadi terang seperti siang jam 12 siang. Saya belum ajar ini tahu tuh iblis di pada ekhlayalah ini nggak tahu kan begitu ya? Tahu. Jadi ukurannya bukan bisa makbul, bukan bisa itu, tapi istiqomah cinta Nabi, sahabat Nabi, keluarga Nabi, dan orang-orang yang mencintai Nabi. Kalau enggak, batal, bukan wali Allah. Makanya saya masih ingat Mbah Hasyim Asy'ari rahimahullah. Cerita ini selalu saya sampaikan. Mbah Hasyim itu dari Jombang naik dokar ke Solo, naik dokar ke Solo. Jauh loh, Jombang ke Solo itu. Sekarang ada tol aja masih lumayan. Nggak lewat tol, lewat jalan biasa, lebih jauh. Dulu naik dokar, belum ada jalan yang seperti itu. Ke Solo cuma mau marani Habib Alwi, ayahnya Habib Anis. Ketemu tuh cuma ngucap begini, Habib, saya ini muridnya Pak Din Jenengan, mau silaturahim, selesai. Saking pengen nyambung silaturahim pada guru dan
kepada putu-putu kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama, syafaatnya para nabi. Kita nggak ketemu kanjeng Nabi, tapi kita ketemu darahnya. Ada orang nanya sama saya, Habib, ini rambutnya kanjeng Nabi SAW. Saya jawab, masih masyhur, diragukan asli atau tidak. Tapi jangan didustakan, Ya, ya hormat Allah, jangan didustakan. Tapi ada yang asli, ya, ada yang asli darahnya Nabi, gennya Nabi. Di Indonesia turah-turah. Ya kalau baru rambut Nabi yang masyhur, bawa panjang, bawa ambuni, bawa ya. Cucunya kanjeng Nabi yang itu darah Nabi, gennya Nabi. Fatimah bad'atun minni. Ya, Fatimah itu bagian dari diriku. Cuilan. Jadi sama persis. Tahu film-film yang namanya dinosaurus tahu? Pernah lihat film dinosaurus? Ya, kita belajar sedikit teknologi, boleh ya? Orang Barat itu begitu percaya dan lagi dipelajari gimana caranya menciptakan dinosaurus di abad ini, betul kan? Maka dicari peninggalannya, dicari gennya, genetiknya. Kalau ketemu genetiknya selesai, bisa buat dinosaurusnya, gitu kan? Cuman alatnya mereka belum dapat, ya, alatnya belum dapat. Di film dinosaurus itu seakan-akan sudah punya alatnya. Maka dari telur bisa jadi dinosaurus, telur mati bisa jadi dinosaurus. Putunya kanjeng Nabi SAW. Itu nasabnya nyambung, nggak bedol. Jadi gennya itu 100% gen Nabi Muhammad SAW. Nah kalau baru gennya Michael Jackson, spermanya Michael Jackson dijual mahal. Gennya artis yang suaranya enak dijual mahal. Utut yang suaranya bagus juara. Putunya utut harganya mahal kalau suaranya bagus. Di Indonesia putu kanjeng Nabi turah-turah, gak mbok manfaat, rugi ya, rugi. Para kiai dulu, orang-orang tua dulu paham ini. Makanya dijaga betul kalau ada cucu-cucu Nabi Muhammad SAW. Makanya Mbah Mun bilang, kalian semua keluar, santri semua keluar, itu lebih baik buat aku. Cukup aku tinggal sama Habib yang satu ini, iya yang beli. Karena paham nilainya, nilainya. Itu yang pertama. Sepuluh pun kan kata sudah jarang yang ngomong begini ya, jarang. Tapi saya harus ngomong. Yang kedua, jangan kamu kira saya ingin kamu cintai. Mohon, rekoso. Jalan dari situ sampai sini, nggak dikawal sama beliau mati saya. Kenapa? Ada vampir banyak di sini. Getih Nabi, barokah, cokot. Ngeri banget. Ngeri. Yo ojo ngono ya, jangan begitu. Pakai hati saja, cinta itu dengan hati, ojo berakot-berakotan. Saya pernah ceramah di Demak sama satu kiai Demak itu, jempol saya dipegang dimasukkan di dikelamuti. Saking cintanya itu dikelamuti. Ya bagus buat kiainya, nggak bagus buat saya. Cuman katanya guru-guru saya kan, yo kamu kalau sama ada yang begitu sabar dan berakhlak, begitu kan, sabar dan berakhlak. Sebab orang jatuh cinta tuh nggak bisa disalahkan, betul ya? Namanya juga jatuh cinta. Yang kedua, ulama, para ulama yang bisa ngasih syafaat itu para ulama. Di sarang di Rembang ini turah-turah ulama banyak, bukan cuma Mbah Mun, banyak. Yang kelihatan ada, yang nggak kelihatan ada. Nah saya nggak mau ngambil yang lain, cukup yang kelihatan saat ini. Mbah Mun ini kan ulama yang tidak diragukan keilmuannya, alhamdulillah ya. Tahadutan binikmah. Beliau adalah ulama yang tidak diragukan akhlaknya, betul. Beliau ulama yang tidak diragukan mujahadahnya dalam amal soleh. Siapa yang berani meragukan? Tiap tahun haji ini sopo sing wani meragukan. Saya mau ngecek amalnya Mbah Mun. Betul kan? Yang diragukan amal solehnya. Makom seperti beliau itu susah. Cari gantinya susah. Kalau cuma orang punya ilmu banyak, Google itu ahli. Mau punya ilmu ya? Punya ilmu bejat, turah-turah. Punya ilmu bejat.
punya ilmu, cinta Nabi, cinta keluarga Nabi, cinta ulamanya Nabi, ya cinta umatnya Nabi. Angel, ahli sedekah, ahli zikir, ahli sholawat, ahli kabeh. Lengkap kok. Kalau dicek itu nanti lengkap. Makanya saya ngomong kalau mau dibuat nakin beliau tentang amal solehnya, wangel. Saya cuma mau fokus di satu titik tadi. Bagaimana cinta beliau kepada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, buktinya apa? Ya buktinya saya jalan dari sana sampai ke sini susah. Karena santri-santri yang diajari menghormati Habib, mencintai. Ini kan buktinya, bukti nyata. Gak usah pakai diterangkan dalil macam-macam. Al ulama warasatul anbiya, cinta sama ulama, cinta sama ulama. Makanya kamu jangan ngandalkan ilmumu di hadapan ulama, jangan ngandalkan amalmu di hadapan ulama, jangan ngandalkan zikirmu di hadapan ulama. Justru kamu kalau di depan ulama itu jadi orang yang bodoh, nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, cuman pengen diakoni muhib. Aku cinta kamu, tolong cintaku diterima. Cuman seperti itu saja. Ngengel, ngalah barokah sama ulama. Kenapa? Karena judulnya kalau kita mau pamer amal soleh sempurna pun yang kata Habib Novel Alidrus pamer sholat, malaikatnya ngangkat. Jesok lah mau pamer sholat, coret. Habib Novel Alidrus pamer hebat ceramah. Ceramah yang dengarkan baru berapa kok gaya. Belum lagi hatimu ya mungkin masih ria ujub sum'ah. Coret. Habib Novel Alidrus pamer suara. Wah suara elek enggak iya. Yang merdu aja banyak yang tertolak apalagi yang serang. Gitu kan? Coret. Kamu sum'ah, ria, ujub, sombong dengan suaramu. Coret. Pamer sodako, pamer sodako, masya Allah. Kamu sodako sama yang jauh-jauh. Ponakmu diri tak mau sedekahi, ya kan? Coret, masya Allah. Tapi ada satu yang bisa kita pamerkan. Ya, apa yang bisa kita pamerkan? Tresna ulama. Yai, kalau sholat dia sholat, tapi jangan di kertas sholat dulu. Subuh dia tesih ngaten yai. Menawi wirid bagi jam subuh itu yai wirid pulang dia main anu tumut yai tumut tilam yai insyaallah wirid habis subuh itu yainya baca santrinya gengkluk semua khusyuk ternyata tidur pemandangan di pesantren yai masya Allah yai saya kalau untuk amal jenengan tahu sendiri tapi kalau tresno jenengan yai mati siap yai. Saya rela mati demi kamu ya. Mana sekarang santri yang berani doa? Saya nggak ngomong teriak rela mati demi kiai ya. Dungo wani rawamu. Angkat tangan. Allahumma. Terus batin sopo guru. Umur saya berikan untuk guru saya ya Allah. Biar aku mati duluan. Mari. Mikir. Allahumma kiai pun sepuh. Kalau tak sini. Tadi udah kiai. Belum cinta itu. Kalau cinta itu udah meninggal, dongakno kiai itu umur, ijul umur, sudah ke umur buat para kiainya. Ini namanya cinta ulama. Orang dulu begitu. Orang dulu bahkan ada rapat ulama untuk ulama. Di zaman Habib Haddad, Habib Soleh bin Habib Hasan bin Soleh Al-Jufri di Hadromus sana itu para habaib rapat ngomong sama temannya, ya kamu nih apa namanya umurnya sudah cukup, ya sudah cukup. Dia itu umurnya sudah cukup tapi masih banyak manfaatnya, masih dibutuhkan orang banyak. Mau sedekah berapa tahun untuk kumpul sedekah umur? Masya Allah, para ahli. Terus angkat tangan doa, ya Allah aku sedekah umur sekian, sedekah umur sekian, gitu kan? Hebat. Ini santri-santri nih sedekah umur buat anak-anaknya Mbak Hemun Zubair. Mikir, ya kan nih? Oke, cinta sama kiainya, cinta sama gurunya, cinta sama ulamanya, ya cinta, mahabbah. Dibuktikan apa? Ajaran yang disampaikan, akhlak yang ditiru, cinta. Sering kirim Fatihah, sering kirim amal soleh. Jadi kalau jenengan nanti itu baca kitab nawa itu, ya Allah ini buat guru saya, buat kiai saya, nawa itu. Hebatnya di sini.
Mbah Mun di alam barzah sana, dan saya yakin ada di sini. Karena buat aulia wasolehin itu barzah cedak. Barzah itu dekat gitu ya. Lo baru dunia maya aja, YouTube dan lain sebagainya cedak kok ya. Yang di Taiwan dimanapun jadi ada di sini lewat YouTube. Mosok jenengan nggak percaya majelis ilmu yang namanya surga ini jauh dari Mbah Mun Zubair, apalagi rumahnya. Ya beliau ada di sini, nggak ada di mana-mana. Yakinnya saya seperti itu. Kiriman nyampe ini. Oh, Habib Novel kirim saatuna di dunia, fauzuna fil ukhra. Nyampe ini. Mbah Mun nanya, dari siapa? Habib Novel. Siapa lagi? Santri-santri. Dari siapa? Fulan. Dari siapa? Fulan. 30 tahun lagi, 40 tahun lagi, jenengan berangkat nyusul Mbah Mun. Amin. 40 tahun, amin. Itu mau saya sampai susu. Saya itu 40 tahun gak mikir. Umur saya 44 tahun, 40 tahun 80. Ya 84. Ya lumayan itu. Kakek saya meninggal umur 93 tahun. Kakek saya tuh Habib Ahmad bin Abdurrahman Al-Idrus. Meninggal umur 93 tahun. Kakek saya itu usianya lebih tua dari Mbah Mun. Ya, artinya lahirnya itu sebelumnya Mbah Mun. Kakek saya punya ayah, artinya Mbah Buyut saya itu ulama mati, Jawa semua orang. Habib Abdurrahman Al-Idrus, kiai-kiai tua dulu, termasuk muridnya Mbah Buyut saya. Jadi kalau saya itu dibawa ke Pati, Rembang, Sarak itu saya nggak kaget. Yang bawa ya simbah-simbah saya. Dibawa ke sini itu saya nggak kaget. Memang harus ke arah sini. Nah, begitu kita pindah ke alam sana, laporan itu masuk. Nanti ya setelah 100 tahun, Habib Novel pindah. Oh Masya Allah, di Papan. Dan rasakan Habib, ojo khawatir. Gak usah bingung sama malaikat yang sudah kami bereskan. Oh iya, malaikatnya kan ada, ojo takoni, nggak aku ini. Selesai. Habib kan keluarga baru di alam barzah nih. Iya. Belum tahu alamat rumah Habib kan belum. Kami antarkan dia. Tapi jangan langsung ke rumah Habib, kenapa? Ya biar persiapan lengkap di sana. Terus mampir ke rumah kami dulu. Udah ada pesta di rumah kami. Katakan rumahmu awakmu. Dikeliling lo Omar Isya Abdul Qadir Al-Jilani, ya Jabir Hasan Asyadili, Imam Ghazali, ya Bahasa Asy'ari. Aulia yang kamu sering kirim Fatihah itu akan nampak awakmu. Kenapa? Cinta para ulama. Itu dialami banyak dalam kisah. Kalau saya menyebutkan satu persatu kan sampai subuh nanti ya. Ini ada sholat id. Saya itu kan juga harus khutbah id nanti. Insya Allah ya di Solo. Tapi saya kan nggak pernah mau mikir. Sampai sana masih bisa ikut sholat id ya ikut. Kalau enggak ya nggak usah. Itu aja kok. Nah itunya kan yang seperti sudah kita malah lebih dunia. Pas dulu saya mau kali lebih veleng. Udah kan saya niat berangkat sholat id dari Solo lewat Sarang, Susel. Sholatnya di Solo, tapi berangkatnya lewat Sarang kan ganjarannya lebih banyak. Iya tuh lebih banyak pahalanya. Kalau yang berangkatnya dari rumah kan dekat ya, muter. Jadi sekali melangkah dapat banyak pahala. Jelas maksud saya? Cintai orang soleh, cintai ulama, karena beliau akan berjuang. Nah, terakhir saya ada satu cerita. Jangan tahu Habib Umar bin Habib? Semoga Allah panjangkan umur beliau, keluarganya dalam kebaikan kesehatan itu adalah amin. Habib Umar bin Habib itu dulu di pesantrennya ada pembantu yang meninggal. Rewang baturnya pesantren, khodimnya itu meninggal saat. Setelah disolatkan, dikuburkan, malamnya teman satu kamarnya mimpi. Nah ini tidak enaknya teman satu kamar begitu ya. Jadi kalau ada yang berangkat duluan di penisi. Mimpi. Nah itu mimpi. Dalam mimpinya dikasih informasi begini, nyata. Jadi mimpinya nyata. Orang Yatul Mukmin itu kan seperempatnya bagian kenabian. Hak. Mimpi seorang mukmin itu hak. Kamu katanya sudah meninggal pada yang hidup. Kamu jangan tinggalkan pesantren ini. Ini berlaku juga untuk kalian semua ya. Kamu jangan tinggalkan pesantren ini. Karena sejak saya meninggal dunia sampai sekarang ini di alam kubur saya belum ketemu malaikat. Belum ketemu malaikat. Kok bisa kan ketemu malaikat? Iya.
semenjak saya dicabut oleh malaikat Israil alaihissalam, itu saya sebelum dicabut sudah didampingi oleh leluhur orang-orang yang belajar di sini dan leluhur guru-guru yang ngajar di sini. Semuanya terima kasih karena saya, maka leluhurnya itu terima kasihnya. Selesai jenazah saya disolatkan, saya diajak ke alam barzakh di Kelencer mau sampai sekarang belum selesai ini. Jadi kamu jangan tinggalkan pondok ini, terus lanjutkan karena leluhur-leluhurnya akan mengurusi kamu. Nah, jangan percaya enggak sama mimpinya wali? Itu mimpinya baturnya Habib Umar bin Habib di Hadratul sana. Ya, percaya enggak? Jadi percaya nggak kira-kira kalau Mbah Mun dan leluhurnya dan guru-gurunya kelak dan sekarang manto kita percaya nggak? Percaya apa? Kalau percaya bejo, nggak percaya rugi. Percaya bejo, nggak percaya rugi. Makanya kan nyantri di sini semakin belajar, yang nabi semakin nabi, dan murid saran dimanapun berada. Saya punya teman banyak jebolan dari sini kan ya. Banyak itu ustazah juga lulusan dari sini. Sebarluaskan ajaran Mbah Mun. Apa yang diajarkan disebarluaskan. Niat nabi. Jangan andalkan ilmumu. Kadang itu penyakitnya santri, begitu sudah punya ilmu lupa sama gurunya. Andalkan ilmu. Saya sampai hari ini ngaku saya itu pengen jadi baturnya Habib Ali Habsyi Sayyidul Walid Sayyidul Duror, dan saya menganggap saya belum lulus diterima jadi batur meskipun istri saya cucu pertama Habib Anis. Saya masih merasa saya calon batur, calon khodim, pengen tetap diterima. Ya terus gimana caranya ngabdi? Gimana caranya ngabdi? Jadi jangan sampai kalian kalau udah punya ilmu, punya pondok, punya majlis, lupa sama guru, lupa sama asal, rugi. Akhirnya kamu jalan sendiri. Aku, siapa kamu dan siapa beliau-beliau? Rendahkan diri kita, teruslah mengabdi, ikutlah pada pokok yang besar, maka kita akan dapat ayoman yang luar biasa. Mudah-mudahan ini berganda manfaat. Mohon maaf, saya mau titip doa boleh ya? Mumpung saya di sini, saya mau urun doa buat saya sendiri. Saya butuh doa di tempat yang baik ini, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Ala sayyidina Muhammadin iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina, 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 Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Sighara Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min as-salihin. Allahumma ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya dhal quwwati al-matin wa ya rahim al-masakin wa ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya Allah yang maha pengasih, ya Allah yang maha penyayang, di malam yang fitri ini ya Allah, di malam yang fitri ini ya Allah, kami mengadakan tangan memohon kepadamu ya Allah, teruntuk orang-orang tua kami ya Allah, teruntuk orang-orang tua kami ya Allah. Ya Allah, tolong jadikan orang tua kami bahagia dunia bahagia amin. Jadikan orang tua kami mulia dunia mulia akhirah. Jadikan orang tua kami selamat dunia selamat akhirah. Jadikan orang tua kami tenteram dunia dan tenteram akhirah. Jadikan orang tua kami mulia dunia mulia akhirah. Ya arhamar rahimin, tolong jadikan kami anak-anak yang berbakti ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang Kau ridhai ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang diridhai orang tua kami ya Allah. Ya arhamar rahimin, jadikan anak keturunan kami ila yaumil qiyamah semuanya beragama Islam ya Allah. Semuanya beragama Islam ya Allah. Semuanya orang-orang yang Engkau cintai dan mencintaimu ya Allah. Ya arhamar rahimin, jadikan putra-putri kami bahagia dunia bahagia akhirah, mulia dunia mulia akhirah.
dan terang dunia dan terang akhirah. Selamat dunia, selamat akhirah. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Telah Engkau panggil salah seorang kekasih-Mu, ya Allah. Telah Engkau kembalikan ke rahmat-Mu salah seorang pecinta-Mu dan Engkau cintai, ya Allah. Mbah Maimun Zubair, ya Allah. Tolong jadikan rohnya Engkau letakkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solihin. Ya Arhamar Rahimin. Semeninggal beliau, ya Allah, munculkan di tengah-tengah kami, ya Allah, orang-orang yang bisa meneruskan beliau, ya Allah, dalam ilmunya, ya Allah, dalam akhlaknya, ya Allah. Keturunan beliau ila yaumil qiyamah, dari musibah dunia dan musibah akhirah. Berikan kepada anak-anak Mbah Maimun Zubair keturunannya dan kepada yang mencintainya, kepada santri-santrinya ila yaumil qiyamah, ya Allah. Yang Kau berikan kepada Mbah Maimun Zubair dan guru-gurunya, ya Allah, dari anwar, dari barakat, dari asrar, dari nafaat, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah tempat ini semakin mulia, ya Allah. Jadikan cahaya tempat ini semakin memancar, ya Allah. Jadikan tempat ini semakin menggema suaranya, ya Allah. Jadikan tempat ini semakin membahana, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadikan kami semua orang-orang yang dapat meneruskan perjuangan Mbah Maimun Zubair, ya Allah. Berikanlah kelembutan-Mu kepada kami, ya Allah. Rahmat-Mu kepada kami, ya Allah. Ampunan-Mu kepada kami, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Teruntuk keluarga Mbah Maimun Zubair dan murid-murid yang lagi menaikkan ibadah haji, ya Allah. Jadikan hajinya mabrur, ya Allah. Kembalikan ke tanah air selamat, ya Allah, dalam keadaan bahagia, masruran, ya Arhamar Rahimin, dengan ridha-Mu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Teruntuk semua yang hadir di malam hari ini dan malam-malam sebelumnya dan malam-malam yang akan datang, ya Rabb, jadikanlah semuanya orang-orang yang Kau catat dalam diwan auliya wassalihin, dalam diwan auliya wassalihin, dalam buku catatan para wali dan orang-orang soleh, ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang disimpan dalam hati wali-wali-Mu, ya Allah. Orang-orang yang diingat oleh wali-wali-Mu, ya Allah. Orang-orang yang mendapatkan jaminan syafaat dari wali-wali-Mu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Jadikan kami semua dapat syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, jadikan kami semua dapat syafaat baginda Muhammad sallallahu, syafaat khasah, syafaat yang khusus, ya Allah. Bukan syafaat yang umum, ya Allah. Syafaat yang khusus, ya Arhamar Rahimin. Syafaat yang khusus dan dikhususkan, ya Allah. Syafaat yang terdekat dengan beliau, ya Arhamar Rahimin. Ya Rahman, ya Rahim. Kembalikan kami ke rumah masing-masing dalam keadaan sehat, ya Allah, dalam keadaan selamat, ya Allah, dengan dosa telah terampuni, ya Allah, amal soleh Engkau terima dan lipat gandakan, ya Allah, aib telah Engkau tutup, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Dan berkat dengan majlis di malam hari ini, malam-malam sebelumnya dan majlis sebelumnya di zaman Mbah Maimun dan guru-gurunya, ya Allah, dan majlis setelah hari ini, ya Rabb, jadikan bangsa kami bangsa yang penuh rahmah, ya Allah. Bangsa yang Engkau jauhkan dari bala dunia wal akhirah, ya Allah. Bangsa yang Engkau berikan dan munculkan keberkahannya, ya Allah. Lindungilah kami semua di negeri ini, ya Allah. Berikan kami selalu bimbingan-Mu dengan lembut, ya Allah. Bimbingan-Mu dengan santun, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Panjangkan umur kami semua dalam kebaikan, dalam ketaatan, dalam kenikmatan, dalam kebahagiaan, dalam kelapangan, dalam kekayaan, dalam keridhaan. Setelah semua itu nanti, ya Allah, akhir usia kami dengan husnul khatimah. Akhir usia kami dengan husnul khatimah. Akhir usia kami dengan husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihatin jami'atin nafi'ah wa ala man wa Syekh Maimun Zubair ومشايخه وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.